Arif mengangguk sambil menatap seragam yang dikenakannya sendiri. Kenapa? Emang saya nggak pantas jadi guru ya? Potongan saya kayak kang cleaning service gitu, tanya Arif dengan kening berkerut. Bukan gitu. Jika mengayunkan kedua tangannya di depan dada, menyangkal ucapan Arif barusan. Kamu terlalu ganteng dan keren kalau buat jadi cleaning service. Arif buru-buru minum setelah tersedak karena kaget mendengar penjelasan Cika. Maaf, saya salah ngomong ya? Tanya Cika yang merasa bersalah. Arif menggeleng sambil menepuk-nepuk dadanya. Enggak kok, saya cuma nggak nyangka aja kalau kamu berprofesi sebagai guru, ucap Cika. Oh, Arif manggut-manggut sambil melanjutkan makannya. Kelihatannya saya lebih cocok kerja apa? Nggak tahu, jawab Cika jujur. Dia tidak punya prediksi apapun soal pekerjaan Arif. Nggak asik banget sih diajak main tebak-tebakan, keluh Arif. Saya guru sejarah, baru 3 tahun sih jadi guru. Jelas Arif tanpa ditanya. Kalau kamu? Cika menatap Arif bingung. Dan Arif langsung menepuk jidat saat menyadari kalau dia sudah salah tanya. Sorry, aku lupa kalau kamu nggak ingat apa-apa. Tapi, apa baru-baru ini kamu hilang ingatan? Sebelum ketemu saya, kamu nggak ada kehidupan baru gitu? Ya, kayak kerjaan, tempat tinggal, atau apapun. Cika menggeleng pelan. Nggak ada, saya cuma tahu pas bangun kepala saya sakit dan saya nggak ingat apapun. Dan pas lagi di jalan, tiba-tiba saya ketemu orang-orang yang berniat jahat sama saya. Karena itu saya langsung kabur, terus ketemu kamu. Ucap Cika sambil mengepal tangan di kolong meja. Berdoa semoga Arif percaya dengan ucapannya. Dan untungnya Arif mengangguk percaya. Ya udah, pelan-pelan aja ingatnya. Nanti misal ingatan kamu udah kembali, kasih tahu saya ya. Siap. Setelah sarapan dan mencuci piring bekas makannya, Arif pamit untuk berangkat ke sekolah kepada Cika. Kalau mau keluar rumah, pastiin pintu sama jendela dikunci. Pesan Arif. Oh iya, kalau bisa pulangnya jangan malam-malam banget. Paling mentok jam 7 malam udah pulang. Sama jangan ajak orang lain masuk ke rumah sembarangan. Walaupun itu tetangga di sekitar sini. Lanjutnya. Iya, tenang aja. Mungkin seharian ini saya bakal di rumah. Nggak akan kemana-mana. Jawab Cika. Oke, kalau gitu saya berangkat dulu. Cika mengangguk lalu menjulurkan tangannya. Membuat Arif mengernyitkan kening. Kamu ngapain? Tanya Arif bingung. Cika langsung menarik tangannya. Lagi-lagi dia lupa kalau saat ini dia bukan berada di rumahnya dan tidak sedang mengantar ayahnya berangkat kerja. Saya tahu kamu amnesia, tapi saya yakin kamu pasti tahu saya bukan bapak kamu. Kamu bukan anak saya, bukan murid saya, juga bukan Arif menghentikan ucapannya saat ingin mengatakan kalau Cika bukan istrinya. Jadi tak perlu salaman segala. Ya udah saya berangkat, takut kesiangan. Ucap Arif yang buru-buru keluar rumah sebelum makin salah tingkah. Arif memilih untuk mengendarai motor metiknya ke sekolah daripada naik mobil. Jalanan pagi hari seperti ini kadang sulit diprediksi. Kadang lancar tapi kadang macet. Itu kenapa dia lebih suka pergi ke sekolah naik motor. Biar kalau macet dia bisa menyalip-nyalip. Tak membutuhkan waktu 40 menit, akhirnya Arif sampai juga di sekolah. Tumben banget lo gak sarapan pagi ini. Biasanya makan dulu, isi tenaga sebelum ngajar. Arif menoleh ke samping, menatap Araf yang sudah menggeser kursinya ke dekat kursi Arif. Arif memang biasa membeli makanan dalam perjalanan berangkat ke sekolah, dan makan di ruang guru. Tapi karena tadi dia sudah sarapan di rumah, Arif memutuskan untuk membuka buku paket dan membaca materi yang akan menjadi bahan ajarnya hari ini. Gue udah makan di rumah, jawab Arif yang kembali menatap buku di hadapannya. Tumben lo masak pagi-pagi. Biasanya masak pagi kalau hari libur aja. Enggak lah, gue gak masak. Yang masak itu Arif langsung diam saat sadar hampir keceplosan. Apalagi saat dia melihat Araf yang menatapnya penuh selidik. Siapa? Tanya Araf penasaran. Lo gak siap-siap buat ngajar. Bentar lagi bel bunyi tuh, ucap Arif yang sengaja mengalihkan pembicaraan. Tapi sayangnya Araf tak bisa dikelabuhi. Dia kembali menanyakan hal yang sedang mereka bahas sebelumnya. Siapa sih? Pacar lo? Apa calon bini sampai masakin sarapan segala? Goda Araf. Pelak.
Arif mengeplak kepala Araf dengan buku yang dipegangnya. Gak usah ngawur loh kalau ngomong. Masih pagi udah ngehalu aja sih, gerutu Arif. Hahaha, Araf tertawa melihat temannya itu salah tingkah. Bahagia banget loh, habis menang taruhan bola, tanya Arif. Astagfirullah, kata Pak Ustadz, gak boleh taruhan. Dosa, sahut Araf sambil mengelus dada dan menggeleng-gelengkan kepala dengan lebay. Alah gaya lo, kesambet apaan sih lo? Araf kembali tertawa melihat Arif yang marah-marah. Jadi gimana? Siapa Ci itu? Terus kenapa dia masak buat lo? Araf kembali mengulang pertanyaannya. Daripada temannya itu curiga dengan perubahan Araf yang overdosis setelah dapat suntikan semangat dari Nay sejak kemarin, mending dia mewawancarai Araf saja. Cika, puas loh, sahut Arif asal. Padahal nama yang disebutkannya itu adalah nama Cika yang sebenarnya. Mendengar nama Cika disebutkan, Araf yang tadi asyik tertawa langsung terdiam. Cika? Apa Cika yang bersama Arif itu adalah Cika kekasihnya? Atau Cika yang lain? Araf ingat jelas Yoga pernah bilang kalau adiknya itu pernah bertemu dengan Cika di sebuah rumah sakit. Yoga juga bilang kalau Cika ada di Bandung. Hanya saja sejak menerima kabar itu Araf tak pernah mencari tahu sama sekali kebenarannya. Entah kenapa rasa ingin tahu tentang kebenaran apakah Cika masih hidup atau tidak kalah oleh rasa bersalah kepada Nay. Apalagi saat Nay marah kepadanya dan mengungkit-ungkit soal perpisahan mereka. Lo kenapa bengong gitu? Tegur Arif yang bingung melihat perubahan Araf. Hah? Siapa yang bengong? Saut Araf sambil menaikkan sebelah alisnya. Dia berusaha membuang pikirannya tadi soal Cika. Jadi Cika itu siapa lo? Istri lo. Tapi kok lo nikah gak ngundang-ngundang sih? Buntingin anak orang ya lo? Makanya nikah sat-sat gitu tanpa ngasih tahu. Plak. Arif kembali menghadiahi Araf dengan mengeplak punggung teman laknatnya itu. Bisa-bisanya Araf menuduhnya menghamili anak orang. Mana bilangnya dengan wajah datar lagi, seolah hal yang diucapkannya bukanlah sebuah masalah besar. Sembarangan kalau ngomong ya lo, protes Arif. Jika itu mbak-mbak warung makan dekat rumah gue. Dia masak juga bukan buat gue doang, buat semua pembeli kali, jelas Arif. Bohong ah, gak percaya gue. Sejak kapan lo beli makanan terus makan di rumah? Biasa juga makan di sini. Terserah lo sih kalau gak percaya, gue gak bakalan maksa. Kalau gitu ntar pulang sekolah gue bareng lo ya. Pengen ikut makan juga di warung makannya Mbak Cika. Ucap Araf yang masih betah menggoda temannya itu. Arif langsung melemparkan tatapan tajamnya. Enggak, lo makan sendiri aja sono. Di mana kek? Tolak Arif. Ya udah, gue makan di rumah lo. Siapa tahu Mbak Cika juga nyangkut di sana. Enggak, males banget gue ajak lo ke rumah gue. Terakhir lo main ke rumah gue, lo ngacak-ngacak rak buku gue. Ngacak apaan sih? Cuma salah taruh buku sebiji aja. Kakak, Arif gagah menolak permintaan Araf. Araf tak lagi menyahuti. Dia hanya menatap Arif dengan mata menyipit. Curiga temannya itu memang tinggal serumah dengan perempuan bernama Cika. Tapi Arif tak memperdulikan. Dia memilih merapikan buku-bukunya dan langsung meninggalkan kantor untuk bersiap mengajar. Padahal bel belum berbunyi. Membuat Araf langsung tertawa melihat temannya itu salah tingkah. Tapi apa benar Cika yang itu? Gumam Araf setelah puas tertawa. Sementara itu, Yoga yang baru datang langsung menghampiri Nay. Nay, gimana kondisi kamu? Udah sehatan? Tanya Yoga dengan wajah cemas. Nay mengedarkan pandangannya. Tampak beberapa teman perempuannya sedang menatap Nay tak suka. Yoga emang suka banget cari masalah. Padahal udah dibilang jangan deket-deketin aku lagi. Entar lama-lama aku bisa jadiin rempeyek sama teman-teman gara-gara Yoga. Batin Nay dongkol. Kamu mau nanyain tugas? Udah selesai kok, tenang aja. Jawab Nay sambil membuka tas dan mengeluarkan tugas prakarya yang diselesaikannya kemarin siang saat Araf masih tidur. Wah, emang terbaik si Oncom. Hampir aja gue kira lo gak ngerjain karena sibuk guling-gulingan. Si Dita bilang cewek kalau lagi dapat suka guling-gulingan. Hahaha, seru Bagas sambil tertawa. Nay tersenyum canggung. Untung saja Bagas ikut nimbrung sehingga suasana jadi tak seangker sebelumnya. Udah kelar Nay. Perut kamu gimana? Masih sakit? Dita yang baru datang juga langsung melemparkan pertanyaannya sambil menaruh tasnya di meja. Udah sembuh kok, Dit. Kemarin habis dibawa tiduran langsung enakan. Jawab Nay.
Tapi muka kamu pucat gitu. Itu mata juga kayak kunti, ada lingkaran hitamnya. Kamu begadang nyelesain tugas ini? Nay buru-buru mengambil ponselnya dan mengecek matanya. Apa benar ada lingkar hitamnya? Ah, ini bukan karena ngerjain tugas. Ini gara-gara si Sarap yang minta dimandiin, makanya aku susah tidur. Padahal cuma bantu ngelap, gak sampai mandiin. Tapi hati aku udah koplo. Hati Nay saat melihat lingkar hitam di matanya yang tampak samar. Tak begitu ketara sehingga Araf tak mengomentarinya saat sarapan tadi. Hahaha, gak begitu kelihatan kok Nay, santai aja. Ucap Dita sambil tertawa. Kamu beneran sampai begadang? Tanya Yoga yang menatap lurus mata Nay. Nay mendengus kesal. Sepertinya berada di dekat Yoga gampang membuatnya jadi emosi sekarang. Enggak, aku kelarin ini kemarin sore kok, jadi gak sampai begadang. Ini karena insomnia terus aku pakai nonton drakor aja biar bisa tidur. Jawab Nay malas. Bagas dan Dita manggut-manggut. Lalu Riri yang baru masuk kelas ikut menghampiri meja Nay. Wah, udah kelar Com, bagus-bagus. Puji Riri sambil menepuk-nepuk punggung Nay. Kemarin gue pengen ke rumah lo. Penasaran banget gue karena belum pernah ke rumah lo. Ya mau tahu aja sih bentuk rumah lo kayak gimana. Seru Riri. Bah, bentuknya kayak apa? Udah kayak apaan aja lo nanya bentuk rumah Nay, Ri? Rumah ya kayak rumah, sahut salah satu teman Nay. Ya kali aja rumahnya si Oncom bentuknya kayak kandang kambing. Timpal yang lain sambil terbahak, membuat teman-teman di kelas Nay pada ikut tertawa. Sementara Nay dan Dita hanya diam, begitu juga Yoga. Ketiganya tidak ikut tertawa saat teman-teman Nay mulai saling sahut main tebak-tebakan tentang rumah Nay. Kapan-kapan belajar kelompok di rumah lo, Com, ucap Bagas yang juga sama penasarannya seperti Riri. Nay hanya tersenyum kepada kedua teman kelompoknya itu, berusaha menahan dadanya yang sesak karena pagi-pagi begini malah dijadikan bahan ledekan. Walaupun harusnya Nay tak perlu ambil hati karena yakin temannya hanya bercanda. Mereka juga sering meledek teman-teman yang lain. Tapi tetap saja Nay jadi ingin nangis. Padahal pagi tadi moodnya sedang baik-baiknya. Karena Araf bilang akan mentraktirnya es krim sepulang sekolah nanti. Udah biarin aja Nay. Ingat aja nanti mau kencan sama Pangeran Kodok pulang sekolah nanti. Jangan diambil hati bercandaan teman-teman. Hati Nay berusaha menguatkan dirinya sendiri. Lihat nanti aja ya, takut gak muat soalnya rumahku kecil. Nanti susah mau ngerjain tugas. Jawab Nay pelan. Udahlah gak usah didengerin omongan anak-anak. Tolak aja permintaan Bagas sama Riri kalau kamu gak nyaman buat belajar kelompok di rumah kamu. Lagian belum tentu nanti sekelompok lagi kalau ada tugas. Bisik Dita menyadari perubahan Nay. Nay hanya mengangguk sebagai jawaban. Jam istirahat. Saat bel berbunyi, Nay langsung buru-buru melimpir ke kantin. Makan memang selalu jadi solusi terbaik saat suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Semangkok bakso plus 3 sendok sambal jadi pilihan Nay. Biasanya makan makanan pedas akan membuat kepalanya yang lagi mumet jadi sedikit lebih enteng. Bip, bunyi pesan masuk membuat Nay yang sedang asik mengunyah bakso melihat benda persegi panjang tersebut. Dan seketika senyumnya langsung mengembang saat melihat nama Araf di layar ponselnya. Kenapa cemberut gitu? Muka udah jelek masih aja ditambah manyun. Jadi jeleknya kuadrat. Nay mencepikkan bibir saat membaca 2 pesan dari Araf. Dasar kacang lupa kulit. Udah dirawat seperti anak sendiri malah ngatain Nay yang tidak-tidak. Nay lalu mengedarkan pandangannya. Mencari sosok si pengirim pesan yang sudah pasti ada di kantin juga. Dan benar aja, dia melihat Araf sedang duduk di meja tak jauh darinya bersama Arif, guru sejarah. Bapak kalau sakit mending istirahat di rumah. Kayaknya demam kemarin bikin mata bapak rabun sampai gak bisa bedain cewek cantik dan jelek. Hahaha, semua yang ada di kantin langsung menoleh kepada Araf yang tiba-tiba saja tertawa. Mereka bahkan sampai terpesona karena guru yang terkenal dingin dan kaku itu tumben-tumbenan tertawa terbahak-bahak. Bikin kadar ketampanannya berkali-kali lipat lebih tampan. Menyadari jadi pusat perhatian orang-orang di kantin, Araf kembali ke setting awal yang dingin dan kaku. Dia menegapkan punggungnya dan memasang wajah serius menatap layar ponsel. Dan saat melirik sekilas kepada Nay, lelaki itu mengelum senyum ketika mendapati istrinya yang tadi cemberut kini sedang tertawa. Araf yakin Nay pasti mentertawakannya. Lo kenapa? Kesambat. Gak ada angin, gak ada hujan, main ketawa gitu aja.
Tegur Arif yang bergidik ngeri menatap Araf. Berisik loh, protes Araf dengan suara berbisik. Araf lalu kembali menatap ponsel saat Nay kembali mengiriminya pesan. Tuh kan, bapak masih sakit. Mending kita ke rumah sakit lagi. Periksa. Aku takut bapak kenapa-napa. Araf berdecak menatap pesan-pesan itu sebelum mengirim balasan. Batal beli es krim. Tampak Nay yang sedang mencepikkan bibir. Araf yakin istrinya itu sedang misuh-misuh. Tega banget sih pak, ingat janji adalah hutang. Araf menaikkan sebelah alisnya saat Nay memberikan tatapan marah kepadanya. Tapi saat hendak mengetikkan balasan pesan dari Nay, jarinya berhenti memencet layar saat melihat Yoga tiba-tiba duduk di samping Nay. Brengsek, umpat Araf. Nay menatap kaget Yoga yang datang-datang langsung main duduk di sampingnya. Ngapain kamu di sini? Tanya Nay ketus. Tapi saat Nay hendak duduk, Dita, Riri, Anggi, dan juga Bagas ikut duduk satu meja dengannya. Duduk sini ya Nay, mau bahas soal presentasi prakarya nanti. Ngeri Bu Siti nanyain terus kita nggak bisa jawab gimana. Jadi didiskusiin dulu biar nggak ketahuan banget lah kita nggak ikut ngerjain. Terutama si Bagas noh. Ucap Dita menjelaskan maksud kedatangan mereka yang bergabung dengan Nay pada jam istirahat kali ini. Mendengar ucapan Dita, Nay yang tadi ingin bangun jadi urung. Dia tak mau nanti dianggap lebay karena main kabur begitu saja atau tukeran tempat segala. Saat ini posisi Nay ada di tengah-tengah antara Yoga dan Dita. Pasti teman-temannya bakal bertanya kalau Nay minta tukar tempat dengan Dita. Oh oke deh, jawab Nay serba salah. Lalu Nay melirik ke arah Araf yang sedang menatap tajam padanya. Nay yakin kalau Araf pasti marah karena dia duduk bersebelahan dengan Yoga. Maaf ya pak, aku bukan mau dekat-dekat sama Yoga. Tapi ini mau bahas tugas kelompok yang kami kerjain hari Jumat kemarin. Nay mengirimkan pesan kepada Araf agar suaminya itu tidak marah. Mendengar bunyi notifikasi pesan, Araf langsung membacanya. Yoga benar-benar cari kesempatan. Gue yakin dia bahas tugas kelompok dan bahwa teman-temannya itu cuma akal-akalan dia biar bisa deketin Nay. Batin Araf yang menatap kesal sang adik yang saat ini terang-terangan memandangi Nay. Karena khawatir lepas kendali seperti dulu, juga karena malas melihat Nay duduk bersebelahan dengan Yoga, Araf memilih bangkit dari bangkunya walaupun makanannya masih tersisa banyak. Lo kenapa Araf? Tanya Arif yang menatap bingung temannya itu. Mau balik ke kantor, udah kenyang gue. Saut Araf dingin sebelum pergi meninggalkan kantin. Nay menatap gelisah ponselnya saat bel pulang sekolah sudah berdering, dan guru mapel terakhir sudah meninggalkan kelas. Buru-buru dia mengirimkan pesan kepada Araf. Pak, kita jadi pulang bareng. Nay menghembuskan nafas berat setelah mengirim pesan itu. Sejak jam istirahat sampai sekarang, Nay tak bisa tenang. Dia takut jika Araf marah padanya walaupun Nay sudah menjelaskan keadaan yang sesungguhnya di kantin tadi. Nay sendiri juga kesal kepada Yoga yang dengan sengaja duduk di sampingnya. Padahal masih ada bangku panjang satu lagi yang bisa ditempati oleh laki itu. Dan sialnya, saat Nay sudah berniat untuk menemui Araf setelah dari kantin, dia malah terjebak dengan diskusi bersama teman-teman kelompoknya sampai jam istirahat selesai. Maka dari itu, Nay tak bisa berpikir jernih selama mengikuti pelajaran terlebih saat melakukan presentasi. Bip, Nay buru-buru melihat ponselnya saat sebuah balasan pesan dari Araf masuk. Jadi saya tunggu di tempat biasa. Yes, seru Nay saking girangnya. Kamu kenapa? Menang undian? Tanya Dita bingung. Iya Dit, hehehe. Jawab Nay sambil nyengir kuda. Nay mau bareng? Enggak kak, makasih. Aku mau pulang. Dah. Potong Nay cepat sambil berlari meninggalkan kelas. Setelah melambaikan tangan pada Dita dengan wajah cerah. Sementara Yoga mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia yakin kalau Nay pasti buru-buru begitu untuk bertemu dengan Araf. Padahal Yoga pikir setelah berhasil membuat Araf cemburu saat di kantin tadi, hubungan keduanya bakal merenggang sehingga Yoga bisa mengambil kesempatan setelah membuatnya celah. Harus dengan cara apa lagi sih, Nay? Buat misahin kamu sama Bang Raffi. Kenapa bukannya makin jauh, kamu malah kelihatan makin bahagia sama dia? Batin Yoga yang masih menatap pintu kelas tempat Nay pergi tadi.
Setelah membalas pesan dari Nay, Araf yang kebetulan sudah berada di parkiran langsung naik ke motornya dan melajukan kendaraan roda 2 itu menuju tempat biasa dia menjemput Nay. Dia takut kalau membuat Nay menunggu kelamaan, nanti istrinya itu bakal diculik Yoga lagi seperti kemarin Jumat. Sebenarnya Araf masih kesal karena Nay duduk dekat-dekat dengan Yoga. Walaupun jelas alasannya karena ingin membahas tugas kelompok. Tapi apa harus duduk bersebelahan begitu? Nay kan bisa tukar tempat dengan yang lainnya. Atau jangan-jangan Nay senang bisa duduk di dekat Yoga. Sungguh Araf tidak ingin berpikir buruk, hingga akan membuat hubungannya yang baru saja membaik dengan Nay menjadi berantakan lagi seperti sebelumnya. Tapi yang namanya hati tak bisa dibohongi. Araf sendiri juga tidak tahu kenapa hatinya selalu panas jika melihat Nay bersama Yoga. Ini, Araf langsung menyerahkan helm kepada Nay begitu sampai di tempat biasa. Nay menerima helm itu dengan bibir mencepik. Dia yakin kalau Araf pasti masih marah kepadanya. Terlihat dari sikap lelaki itu yang tampak dingin. Udah Pak, ucap Nay setelah memakai helm dan duduk di boncengan. Pegangan yang benar. Araf menasihati sambil menarik satu persatu tangan Nay yang mencengkram jaketnya agar melingkar sempurna di pinggangnya. Walaupun masih bete, tapi Nay tersenyum senang dengan perlakuan Araf. Dia bahkan sengaja memeluk erat suaminya itu saat Araf melajukan motornya menuju rumah. Namun begitu sampai, Araf malah main masuk begitu saja ke dalam rumah sambil melepaskan helmnya setelah turun dari motor. Meninggalkan Nay yang masih berdiri di samping motor sport lelaki itu. Pak, Bapak marah ya sama aku? Tanya Nay sambil berlari menyusul Araf. Araf tak menjawab. Setelah menaruh helmnya di bufet, lelaki itu berjalan ke dapur dan membuka kulkas untuk mengambil air. Kepalanya terasa panas dan tenggorokannya terasa kering sehingga dia butuh air dingin. Pak, jangan marah dong Pak. Kan tadi aku udah bilang kalau aku sama teman-teman lagi diskusi soal tugas kelompok. Aku beneran gak ada niatan dekat-dekat sama Yoga kok. Ucap Nay sambil menarik-narik sebelah tangan Araf yang kosong setelah berhasil menyusul lelaki itu. Saya gak marah, jawab Araf singkat. Kalau gak marah kenapa mukanya galak gitu? Mirip ibu tiri di sinetron-sinetron ikan terbang. Kan bapak laki-laki ya, jadi harusnya bapak tiri, bukan ibu tiri. Araf yang tadinya kesal seketika berusaha menahan senyumnya saat melihat Nay yang pusing sendiri dengan ucapannya. Bapak jangan marah lagi ya. Nay menghentikan ucapannya saat suara dering telepon terdengar. Nay mengambil ponselnya dari saku rok dan terkejut saat melihat nama Yoga tertera di layar. Dan lebih terkejut lagi karena tiba-tiba saja Araf merebut ponselnya dan mereject panggilan dari Yoga. Jangan berhubungan lagi sama Yoga, ucap Araf dingin. Nay mengangguk dengan kepala tertunduk, tak berani menatap wajah Araf yang pasti kelihatan menyeramkan. Blokir nomor dia biar dia nggak bisa ganggu kamu lagi. Lanjut Araf sambil menyerahkan kembali ponsel Nay. Nay mengambil ponselnya dari tangan Araf, tapi saat dia hendak memblokir kontak Yoga, tiba-tiba sebuah pesan dari mantannya itu sudah mendarat lebih dulu. Nay, kumpul di rumah Bik Nia ya. Aku sama anak-anak lain mau bahas soal tugas kelompok. Mau aku jemput apa berangkat sendiri ke sini? Nay mengernyitkan kening membaca pesan dari Yoga. Bahas tugas kelompok? Tugas apa lagi sih? Perasaan tugas tadi udah kelar dan gak ada disuruh revisi. Ngadi-ngadi aja si Yoga. Batin Nay yang tak habis pikir dengan kelakuan sang mantan. Yoga kirim chat apa? Nay langsung mendongak menatap Araf saat mendengar suara Araf yang begitu dingin sedingin kutub utara. Lalu memilih menyerahkan ponselnya agar Araf bisa membaca sendiri pesan yang dikirimkan Yoga. Aku gak tahu dia sebenarnya mau ngapain. Tugasnya udah kelar kok, udah dikumpulin juga. Jadi gak tahu tugas apa lagi yang harus dibahas. Jelasnya setengah ngedumel. Araf mengangguk dan menyerahkan kembali ponsel Nay. Tadi pagi saya udah bilang kalau habis pulang sekolah saya janji bakal traktir makan es krim sepuasnya. Kamu mau pergi sama saya atau mau ketemu sama Yoga? Tanya Araf. Jelas aku pilih bapak, jawab Nay dengan cepat sambil berkelayut manja di lengan Araf. Araf mengulum senyumnya mendengar jawaban Nay. Merasa di atas angin karena ternyata Nay lebih memilih dirinya daripada Yoga. Tapi kamu bilang muka saya galak kayak bapak tiri. Tanya Araf yang pura-pura memasang wajah kesal. Enggak kok, kapan aku bilang gitu. Muka bapak ganteng banget. Sumpah deh, sampai silau aku lihat kegantengan bapak. Sahut Nay lebay. Araf mendengus, walau dalam hati tertawa senang mendengar jawaban Nay.
Ya udah, ganti baju sana. Habis itu kita pergi beli es krim. Nay melepaskan rangkulannya dan berdiri tegap dengan tangan kanan diletakkan di kening, memberi hormat ala-ala anak pramuka. Siap, Pak, seru Nay sebelum buru-buru lari ke kamar untuk ganti pakaian. Bapak juga beli dong, Pak. Kan kita beli es krim karena buat ngerayain bayi kodok yang udah sembuh. Pinta Nay saat Araf menolak untuk membeli es krim juga. Araf melotot mendengar ucapan Nay. Apa kamu bilang? Aku bilang apa emang? Nay balik bertanya karena tidak tahu maksud pertanyaan Araf. Kamu panggil saya apa? Aku panggil Bapak. Nay langsung melotot saat menyadari kalau dia keceplosan bilang Araf itu bayi kodok. Bapak beli es krim juga ya? Gak seru, masa aku makan sendirian? Udah kayak jomblo aja. Nay memilih mengalihkan pembicaraan. Dia bahkan memasang pupi es agar Araf mau ikut membeli es krim juga. Saya kan baru sembuh, masa makan es krim? Nanti kalau saya sakit lagi gimana? Nanti aku yang rawat Bapak deh kalau Bapak sampai sakit lagi. Aku bakal suapin Bapak, bakal mandiin Bapak, pakaiin baju, terus pasangin popok dan bedak bayi biar Bapak makin ganteng dan harum. Araf yang tadinya merasa senang, mendengar penawaran Nay yang ingin merawatnya seketika langsung menempeleng istrinya itu, karena benar-benar menganggapnya bayi. Apa jadinya wajah tampan dan cool Araf ini kalau sampai Nay popokin bedak bayi? Apalagi sebelum dipakaikan baju, Nay akan memakaikan Araf popok juga. Kamu pikir saya apa? Pakai dipakein bedak bayi segala. Protes Araf. Lah, Bapak amnesia apa? Kemarin juga Bapak emang udah kayak bayi kok. Nay ngedumel pelan tapi masih bisa didengar Araf. Araf menghela nafas. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa bisa berubah sedrastis itu. Padahal selama pacaran dengan Cika tidak pernah sekalipun dia bersikap semanja kemarin. Kadang harus Cika yang memaksa untuk menyuapi Araf baru Araf akan menerimanya. Araf lebih suka memanjakan kekasihnya itu daripada bersikap manja. Tapi dengan Nay, entahlah. Jadi gimana, mau beli es krim atau pulang aja? Tanya Nay dengan wajah bete. Bibirnya sudah mencucut seperti bebek. Oke, kita beli es krim, putus Araf. Tapi Bapak juga ya? Iya, saya juga. Gitu dong, Pak. Kan aku jadi makin. Nay menghentikan ucapannya saat hampir keceplosan lagi. Enggak. Ya udah, ayo pesan es krimnya. Kamu makin apa? Tanya Araf penasaran. Makin apa? Nay pura-pura tak mengerti. Tadi kamu mau bilang apa? Makin cinta, Pak. Jawab Nay dalam hati. Aku makin semangat makan es krimnya. Emang makin apaan lagi? Saut Nay sambil tersenyum lebar. Araf hanya mendengus mendengar jawaban Nay. Padahal dia kira Nay makin sayang padanya. Ternyata malah makin semangat makan es krim. Setelah membeli es krim, Araf mengajak Nay untuk menonton bioskop. Saat melihat sebuah poster film horor, iseng Araf mengajak gadis itu untuk menontonnya. Bapak berani nonton film horor? Tanya Nay sambil menatap poster itu dan Araf bergantian. Kenapa? Kamu takut nonton film horor? Kalau kamu takut, kita nonton yang lain aja. Mungkin kamu mau nonton film kartun, jawab Araf. Sudah 2 kali mereka pergi nonton, dan Nay memang selalu milih film kartun. Tapi karena gengsi kepada Araf, Nay memilih menggeleng. Enggak kok, aku enggak takut. Emangnya aku anak kecil apa? Cuma film doang. Kecuali hantunya muncul beneran, baru aku takut. Saut Nay sambil mengangkat dagu. Sosokan berani padahal dalam hati dia berdoa agar Araf membatalkan niatannya untuk menonton film yang menampilkan demit. Araf menaikkan sebelah alisnya. Dia yakin kalau Nay pasti sedang pura-pura. Tapi melihat Nay yang sosokan seperti ini entah kenapa jiwa usilnya kambuh. Dia menuruti keinginan Nay untuk menonton film horor tersebut. Dan benar saja, selama film diputar, Nay sama sekali tak berani membuka mata. Gadis itu bahkan sampai memeluk Araf erat dan berteriak heboh ketika telinganya mendengar suara-suara menyeramkan. Sementara Araf dengan senang hati memeluk Nay sambil mengusap punggung gadis itu dan menahan tawa. Bapak ngapain sih film kayak gitu ditonton? Protes Nay begitu keluar dari ruang bioskop. Kan saya sudah bilang sama kamu kalau kamu takut, kita ganti aja. Tapi kamu bilang kamu bukan anak kecil dan tetap berani nonton film itu. Jawab Araf mengingatkan. Ya kan harusnya Bapak peka dong. Ganti aja judul lain, misal tahu ini film bakal serem dan bikin aku ketakutan. Bantah Nay yang tak mau disalahkan.
Lagian filmnya nggak serem kok. Hantunya juga cuma muncul 5 kali aja sepanjang film. Tetep aja serem, Pak. Araf tak lagi menjawab. Dia sudah tahu kalau Nay pasti akan tetap ngotot kalau ini adalah salahnya. Makan dulu yuk sebelum pulang, ajak Araf. Iya ayo, aku lapar banget. Belum makan dari orok, jawab Nay lebay. Araf lalu menggandeng tangan Nay dan mengajak gadis itu untuk mampir ke sebuah restoran Cina. Nay, Araf dan Nay hendak masuk ke restoran menoleh saat mendengar suara yang sangat mereka kenalin. Araf bahkan langsung mengeratkan genggamannya pada Nay untuk menunjukkan bahwa Nay adalah miliknya. Loh, Yoga, ngapain di sini? Katanya kamu mau belajar kelompok di rumah Bibi Nia. Tanya Nay penasaran. Kamu nggak balas chat aku, jadi batal deh belajar kelompoknya. Jawab Yoga sambil menatap tangan Nay yang digenggam Araf. Si Anggi juga kebetulan ada acara keluarga katanya, makanya diundur. Kita sepakat cari hari lain aja. Kamu lagi ngapain di sini? Tanya Yoga kepada Nay tapi matanya menatap tak suka pada Araf. Aku mau makanlah sama suamiku. Masa mau dangdutan? Sahut Nay judes. Araf menyunggingkan senyum mengejek kepada sang adik saat mendengar jawaban Nay. Sementara Yoga mengepalkan tangan, menahan kekesalannya karena lagi-lagi dia kalah dari Araf. Kamu mau makan di situ? Tanya Yoga sambil menunjuk restoran yang ada di samping mereka. Nay mengangguk. Aku sama anak-anak juga mau makan di sana. Kamu yakin mau tetap makan di sana sama Bang Raffi? Gimana kalau nanti teman-teman kita tahu hubungan kamu sama Bang Raffi? Tanya Yoga. Mendengar itu Nay langsung melotot. Kamu seriusan mau makan di sini juga? Iya, ini anak-anak bilang udah pada nyampe. Mungkin bentar lagi juga pada datang. Jawab Yoga sambil menatap ke belakang, memastikan apakah teman-temannya sudah pada datang atau belum. Nay yang panik langsung menarik-narik tangan Araf. Pak, kita makan di tempat lain aja yuk, ajak Nay. Dia ingin buru-buru pergi sebelum teman-temannya datang dan melihat dia sedang bersama Araf. Tapi Araf malah bergeming di tempatnya dan menahan tangan Nay. Kenapa kita harus makan di tempat lain? Tanya Araf sambil menatap tak suka pada Yoga yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Araf yakin adiknya itu ingin menunjukkan walau Nay menolak Yoga demi Araf. Tapi gadis itu tak akan mau mengakui Araf sebagai suaminya di depan orang lain. Kalau teman-teman aku pada lihat gimana? Nanti mereka bisa tahu, Pak. Jadi mending kita pindah aja. Bujuknya yang makin gelisah. Enggak, Nay. Kita bakal tetap makan di sini. Biar sekalian mereka tahu kalau kamu itu istri saya. Tegas Araf yang membuat Nay dan Yoga langsung menatap tak percaya pada lelaki itu.